Fandi. Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom semua. Shalom. Semua di sini bersukacita, amin. Amin. Oke, sekarang semua yang udah bersukacita nih, kita penuh dengan sukacita selama seminggu ini, kita udah disertai Tuhan, mengalami pertolongan, perlindungan Tuhan. Kita bisa tulis di comment section ayo. Saya sangat bersukacita, saya siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Amin. Oke, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita sama-sama datang hari ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur atas perlindungan Tuhan, atas kesetiaan Tuhan. Kalau Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai terantuk, Dia akan selalu ada untuk kita. Dia melindungi kita dalam kepak sayapnya. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Mari kita katakan sama-sama, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hatimu, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, ku berterima kasih Tuhan. Kasih Yesus. Puji syukur hanya
mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kami bisa memiliki Allah seperti-Mu yang dapat selalu kami andalkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk ibadah kami hari ini Tuhan, biar Engkau yang pimpin hingga akhir nanti ya Bapak. Pimpin, tutup bungkus setiap saluran internet yang ada, setiap gadget yang kami gunakan, setiap apapun yang kami gunakan Tuhan, biar Engkau yang tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar sungguh hari ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau baik dan Engkau layak untuk menerima segala pujian dari kami ya Tuhan. Tuhan, ini kami ya Tuhan, Engkau yang sempurnakan semua yang akan kami berikan untuk Engkau ya Tuhan. Biar seluruhnya bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan bisa kedapatan dari hati kami yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hadir ya Bapa di setiap rumah-rumah yang ada, hadir di setiap keluarga yang menonton. Hadir penuhi ya Tuhan dengan kasih, damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau sendiri. Biar setiap rumah-rumah dipenuhi oleh sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Shalom saudara-saudara yang ada di rumah. Shalom. Siapa yang percaya kalau sukacita Tuhan itu tidak terbatas oleh apapun? Amin. Dia ada di rumah-rumah kalian, amin. Amin. Dia ada di sekitar kalian, amin. Amin. Siapa yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama kita sorakan haleluya. Haleluya. Let's go. Hey. Sungguh nyata setiap kasih-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Sama-sama kita katakan. Indahnya pelangi, Secerahnya mentari, namun Kau yang terindah dan hanya Kau yang termegah ya Tuhan. Engkau yang terdekat. Walau Badai menghadang, bumi pun bergoncang, namun Kau, yes, kami percaya itu ya Tuhan. Kau selalu menjaga setiap kami. Are you ready? One, two, three, go! Nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Nyata kasih-Mu Hey! sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Let's go! Sama kita katakan dengan iman kita, amin. indahnya pelangi, Secerahnya mentari, secerahnya mentari. kami tahu Engkau lebih indah dari semua itu ya Tuhan. Kami tahu Engkau lebih megah dari semua itu ya Tuhan. Iya, namun Kau yang terkenal. Walau badai menghadang, Dan bumi pun bergoncang, bumi pun bergoncang, namun Kau tetap setia ya Tuhan. namun Kau kan setia Menjagaku, menjaga. Wow. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. One, two, three, let's go. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Dia adalah Raja segala raja, amin. Dia adalah orang, Dia adalah Tuhan sekaligus terlebih besar dari segalanya, amin. Amin. Hey.
imankan sungguh nyata kasih-Mu. Sepanjang hidupku, segenap hatiku, Hanyalah untuk-Mu. sungguh nyata kasih-Mu. Sepanjang hidupku, dengan cara-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata Nyata kasih-Mu, sepanjang hidupku, segenap hatiku, hanyalah untuk Sama-sama kita katakan segenap hatiku. hatiku, hanyalah untuk-Mu. Yeah, sama-sama berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Yeah, come on, sorakan haleluya. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Ambil posisi terbaik kita. Kita mau sembah Tuhan, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau memberikan yang terbaik buat Allah kita. Pastikan setiap kita menemukan hadiratnya, merasakan hadiratnya yang begitu pekat. Yes. Dia selalu beserta dengan kita. Dia selalu ada untuk kita. Dia tak pernah tinggalkan kita. Sekalipun keadaan terasa berat, Dia ada buat kita. Sama-sama kita katakan, aku datang kan berserah, ku nyatakan
udah gak punya tujuan, di saat kami sudah di ujung jurang, Engkau selalu ada. Engkau selalu kuatkan setiap kesedihan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan.
boleh memuji menyembah. Boleh kami meninggikan Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kami boleh ya Tuhan beribadah pada pagi hari ini. Di dalam kepribadian kami bersama keluarga Tuhan. Tuhan terima kasih biarlah Engkau menghampiri kami satu persatu. Kalau Allah ya Tuhan yang hadir dalam segala kemuliaan-Mu. Kalau Allah yang akan melawat kami ya Tuhan. Hadir ya Tuhan bagi kami. Di dalam keluarga, di rumah-rumah ya Tuhan. Tuhan juga sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kalau Allah ya Tuhan yang berbicara atas kami. Berikan kami telinga seorang murid. Berikan kami hati yang mau diajar. Berikan kami mata yang tertuju hanya kepadamu. Kami mau duduk diam ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Sungguh kiranya Engkau Allah yang berbicara ya Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan. Sungguh kami sambut berkat firman-Mu. Hanya kepada Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita yang siap untuk menerima firman Tuhan. Katakan amin. Shalom, Bapak Saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, Allah kita luar biasa. Haleluya. Tentu saja saudara, hari-hari ini saudara kalau kita bisa memuji, kita menyembah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, itu karena sungguh kekuatan yang dari Tuhan. Kalau kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemampuan saudara. Kita dalam keadaan yang baik, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Tentu saja saudara, biarlah setiap hari kita saudara, kita mengucap syukur kepada Dia. Kita memberikan apa yang Tuhan layak untuk menerimanya, yaitu pujian, penyembahan, hati kita, kehidupan kita untuk memuliakan Dia. Yang mau sama-sama katakan amin saudara. Puji nama Tuhan. Kalau tahun ini saudara, sebagai tema besar ya dalam GBI Gatot Subroto yaitu The Year of Integrity saudara. Tentu saja saudara, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk hidup di dalam integritas. Katakan sama-sama integritas saudara. Tentu saja saudara, kehidupan di dalam integritas itu bukannya mudah. Tetapi seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita harus melakukan apa yang namanya integritas. Karena kita punya panutan, kita punya teladan, kita punya Allah yang berintegritas. Sama-sama katakan amin. Saudara, sebelum saya masuk lebih jauh dalam firman Tuhan, saudara, saya ingin bacakan satu ayat, saudara. Mari sama-sama kita buka di dalam Amsal 2 ayat 6 sampai 8. Amsal 2 ayat 6 sampai 8, saudara. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Di dalam terjemahan ini yang lain saudara dikatakan bahwa yang berjalan dengan integritas saudara sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia saudara. Tentu saja saudara pada saat kita mau hidup di dalam Tuhan, tentu saja kita juga harus mau hidup di dalam integritas saudara. Saudara, saya ingin bagikan saudara ya, hari-hari ini saudara tentu saja bukan hari-hari yang mudah untuk kita lewati saudara. Ada banyak kesulitan-kesulitan kehidupan, ada banyak tantangan-tantangan, ada banyak hambatan-hambatan saudara. Ada banyak sesuatu yang membuat setiap kita menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin dapat ditolerir saudara. Contoh saudara ya, kalau kita saat-saat ini saudara dalam keadaan yang susah, ya, lalu kemudian kita kehidupannya pas-pasan, lalu kemudian kita ada peluang untuk kita melakukan hal yang tidak jujur, saudara. Mungkin saudara di dalam kacamata dunia akan berkata demikian, itu mah nggak apa-apa, kamu kan lagi susah, ya kan? Silakan aja, nggak apa-apa kok, itu mah wajar, orang juga semua lakukan. Nah, kalau hal itu yang dilakukan saudara, tentu saja saudara itu namanya kita melanggar integritas saudara. Karena apa saudara? Berbicara mengenai integritas, di sana adalah ada kejujuran, ada kepercayaan saudara. Dan juga kehidupan kita adalah kehidupan yang seiring sejalan antara perkataan, perbuatan, dan juga pikiran kita saudara. Tentu saja saudara kita harus melatih kehidupan kita untuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang berintegritas. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi setiap hari, bahkan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bahkan sepanjang kehidupan kita. Kita harus melatih diri kita saudara. Nah saudara,
untuk kita mempunyai satu kehidupan yang berintegritas, tentu saja saudara ada banyak tantangan, ada banyak hambatan saudara ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan saudara, tetapi saudara kita harus tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaannya saudara, kita tetap harus hidup benar di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin saudara. Ketika dikisahkan saudara, ada seorang yang bernama Javier Martinez saudara. Dia baru bekerja selama 1 bulan di sebuah perusahaan saudara. Dan dia bekerja sangat baik. Karena dia memberikan apa yang dia bisa lakukan dengan sebaik mungkin saudara. Dan itu masuk dalam satu kriteria penilaian bosnya saudara. Saudara, tetapi satu ketika saudara, ada satu kondisi di mana dia dipanggil oleh bosnya. Ya. Lalu kemudian dia ditawari satu jabatan yang lowong di perusahaan itu, yaitu jabatan manajer saudara. Yang untuk mengurusi masalah penerimaan, gudang dan juga pengiriman barang saudara. Nah, di saat itu saudara, ternyata saudara, bosnya berkata demikian bahwa engkau harus melakukan sesuatu di mana pada saat ada datang barang 17 kontainer contohnya saudara ya, tetapi engkau harus menulisnya sebanyak 16 saudara. Dan itu menjadi pergumulan di dalam kehidupan Javier Martinez ini saudara. Lalu kemudian bosnya berkata bahwa oke, saat ini kau jangan putuskan langsung. Silakan besok jam 10 pagi engkau akan datang menghadap aku dan engkau harus memberikan jawaban itu. Di dalam pergumulannya dia bercerita pada istrinya saudara. Dan kemudian istrinya berkata apa saudara? Kalau memang itu perintah bos, ya sudahlah, dia kan pemilik perusahaannya. Udah ikutin aja gitu. Tetapi dia berkata dia punya nilai dalam kehidupannya bahwa itu berbohong, itu nggak boleh. Dan kemudian istrinya di akhir daripada percakapannya berkata, kalau engkau tidak menerima tawaran ini, kemungkinan engkau akan dipecat. Dan kita akan jatuh kembali miskin. Aku nggak mau seperti itu lagi. Satu pergumulan yang berat saudara. Sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang pekerja saudara. Di mana seorang yang takut akan Tuhan dihadapkan pada satu persoalan yang sangat rumit saudara. Dan pada saat tepat hampir jam 10 pagi dia mengetuk pintu bosnya saudara dan kemudian dia berkata, ya, selamat pagi bos, ya apa kabarnya baik ya? Ya saya baik-baik tapi kita akan lihat bagaimana jawaban kamu gitu ya. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh bosnya? Gimana? Jawabannya bagaimana? Dia bilang, saya tidak bisa melakukan ini. Ini adalah tidak menghormati Tuhan dan tidak menghormati keluarga saya. Karena ini adalah sesuatu perbuatan di mana saya berbohong. Saya tidak berintegritas dalam hal ini. Lalu kemudian bosnya, kamu tahu konsekuensinya kalau kamu menolak? Iya bos, saya tahu. Kemudian dia menunduk. Tetapi pada saat dia menunduk saudara, bosnya kemudian menyodorkan tangannya untuk menjabat tangannya. Dia berkata bahwa saya telah menemukan orang yang tepat. Selama ini saya menginterview orang dan kamu adalah orang di dalam list saya yang terakhir. Dan kamu memberikan jawaban yang tepat, jawaban yang benar. Dan kamu layak untuk dipercaya untuk mengisi posisi ini saudara. Saudara, kalau kita perhatikan saudara, terkadang saudara ya, apa yang kita alami sebagai satu ujian integritas dalam kehidupan kita, itu sepertinya akan membahayakan kita saudara. Tetapi percayalah saudara, endingnya nanti saudara, endingnya akan berhasil dengan baik saudara ya. Semuanya akan baik-baik saja saudara. Ternyata saudara, pada saat si bosnya ini menginterview, ada 5 kandidat sebelumnya saudara, ternyata jawabannya adalah berkompromi dengan apa yang mau dikatakan oleh bosnya saudara. Tetapi tentu saja saudara, bosnya ini memang sengaja menguji. Jadi kalau jawabannya salah, ya otomatis dia nggak akan kepilih. Tetapi kalau karena jawabannya dia benar, karena dia jujur, karena dia bisa dipercaya, karena dia nggak akan curang saudara, makanya dia terpilih saudara. Dan kemudian dia mendapat posisi dan kemudian dia kehidupannya menjadi lebih baik saudara. Saudara, saya mau katakan demikian saudara. Orang di dunia ini saudara banyak yang pintar. Orang di dunia ini saudara banyak yang hebat saudara. Tetapi yang kurang dari dunia ini adalah orang yang berintegritas saudara. Saudara, saya akan bagikan sebagai satu pengetahuan kita saudara di dalam satu riset saudara ya.
Riset James and Barry dalam bukunya Credibility, How Leaders Gain and Lose It, How People Demand It, melaporkan saudara bahwa selama kurun waktu hampir 20 tahun, dia mensurvei eksekutif saudara, profesional di seluruh dunia saudara. Dan dia menemukan bahwa satu hal yang merupakan krisis di dalam kepemimpinan eksekutif adalah masalah integritas saudara. Integritas sungguh sangat saudara ada di ujung tanduk saudara. Tetapi kalau kita sebagai orang-orang Kristen, kita yang percaya kepada Tuhan, tentu saja kita harus hidup dalam integritas. Yang mau katakan amin saudara. Untuk itu saudara, ingat saudara, integritas adalah berbicara mengenai kita hidup benar. Kita hidup sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat saudara. Hidup yang dapat dipercaya oleh orang lain saudara. Saudara, untuk itu saudara, Tuhan mau untuk setiap kita hidup di dalam integritas. Saudaraku, Tuhan yang kita kenal saudara ya, sebagai Allah Bapa di sorga saudara. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita pelajari lebih lanjut saudara. Tentu saja kita juga banyak menemukan sebuah ayat demi ayat saudara ya, yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang berintegritas. Allah yang sungguh memberikan sebuah janji bagi setiap umatnya. Bagi Bapa kita Abraham, bagi keturunannya Israel, dan bagi kita sebagai Israel secara rohani saudara. Ada banyak ayat-ayat yang akan kita baca sebentar saudara ya, supaya kita mengetahui bagaimana Allah yang kita kenal adalah Allah yang berintegritas. Saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Di sini dikatakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji yang dilebur, dimurnikan di dalam api 7 kali saudara. Artinya apa saudara? Janjinya benar-benar iya dan amin saudara, amin. Lalu kemudian di ayat yang lain saudara, di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Di sini dikatakan Tuhan bukanlah Tuhan yang lalai akan janjinya. Kalau janjinya belum digenapi dalam kehidupanmu, itu mungkin belum waktu Tuhan saudara dalam kehidupan kita. Saudara harus sabar, saudara harus menanti waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan itu akan datang, cepat atau lambat. Saudara harus siap saudara. Pada saat saudara menerima dalam keadaan apapun, saudara harus siap. Ya. Lalu kemudian di ayat yang terakhir saudara, dalam Ibrani 8 ayat 10, firman Tuhan katakan juga demikian. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, tentu saja kalau kita lihat saudara, dari dahulu pada saat Tuhan janjikan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi sebuah bangsa yang besar, keturunannya akan beranak cucu, akan perkasa di bumi. Kita lihat saudara, keturunannya Israel sampai dengan saat ini saudara, dia dipelihara oleh Tuhan. Menjadi bangsa yang sungguh diberkati oleh Tuhan dan menjadi bangsa pilihan Tuhan sampai dengan saat ini saudara. Artinya apa saudara? Artinya janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan Tuhan adalah Allah yang benar saudara. Allah yang berintegritas. Saudara, kalau sebuah janji kita ibaratkan saudara ya, kadang-kadang begini saudara ya, orang berkata bahwa janji adalah hutang. Dan hutang itu harus dibayar ya. Jadi kalau kita ibaratkan janji Tuhan ini saudara, artinya Tuhan berhutang pada setiap kita saudara, dan Tuhan pasti akan melunasinya saudara. Hutang itu dilunasi, hutang itu kemudian dibayar, dan kemudian janji itu harus diapa saudara? Harus digenapi. Dan kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di dalam janji Tuhan, tentu saja disebut sebagai orang yang berbahagia saudara. Sebagai orang-orang yang sungguh
Dikatakan orang yang bersuka cita karena kita punya Tuhan yang benar, punya Tuhan yang berintegritas. Yang percaya dan juga setuju dengan saya, katakan amin saudara. Ya, puji Tuhan saudara. Nah, sekarang saudara kalau kita tahu bahwa hidup yang berintegritas itu adalah penting dalam kehidupan kita saudara. Yang harus kita jaga, yang harus kita lakukan, yang harus kita pegang erat-erat saudara. Sebagai apa? Sebagai panduan, sebagai satu pegangan dalam kehidupan kita saudara. Mari kita mau belajar saudara ya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan agar bertahan dalam menjaga integritas. Ya, ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam menjaga integritas. Yang pertama saudara, kita harus tulus hati dan benar saudara ya. Tulus hati dan benar saudara. Terkadang saudara, kita melakukan sesuatu saudara karena kita punya motif yang terselubung. Kita mungkin baik sama orang, karena apa? Karena kita mengharapkan orang itu baik sama kita. Itu artinya kita nggak tulus saudara. Kita melakukan kesalahan, kita tahu udah tahu kita salah, tapi kita nggak mau minta maaf. Itu namanya nggak tulus saudara. Saudara, yang berintegritas adalah hidup yang tulus hati dan juga benar di hadapan Tuhan saudara. Saya ingin bacakan untuk ayatnya bagi Bapak Ibu Saudara dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 4-5. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, ya dalam kurung dengan berintegritas, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Saudara, pada saat situasi di mana Salomo diangkat menjadi raja untuk menggantikan Daud saudara, ayahnya, Tuhan berpesan demikian saudara. Salomo harus hidup seperti ayahnya yaitu Daud. Orang yang berkenan, orang yang jujur, orang yang benar, orang yang berintegritas di hadapan Tuhan. Dan kalau semuanya itu dilakukan oleh Salomo saudara, Tuhan janji bahwa dia akan meneguhkan tahta kerajaannya, bahkan sampai dengan keturunannya saudara. Terkadang saudara, kehidupan kita saat ini belum tentu saudara pada saat nanti kita akan tetap terus berintegritas. Untuk itu saudara, kita harus tetap menjaga. Kita harus jaga ketulusan kehidupan kita. Kita harus menjaga kehidupan kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Dan itu perlu proses saudara. Tetapi masalahnya adalah apakah kita mau untuk hidup tulus di hadapan Tuhan? Apakah kita mau untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Itu adalah PR bagi setiap kita. Adalah sesuatu yang harus kita lakukan saudara. Sekali lagi, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Bahkan sepanjang kehidupan kita saudara. Tentu saja saudara, kalau kita lakukan hal ini saudara, maka janji Tuhan akan digenapi bagi setiap kita. Di ayat yang lain dalam Amsal 20 ayat 7 saudara, ini dikatakan mengenai kehidupan orang benar saudara ya. Orang benar yang bersih kelakuannya ya, kita garis bawahi bersih kelakuannya adalah berjalan dengan integritas, maka berbahagialah keturunannya saudara. Saudara, apakah kita mau menyaksikan bahwa keturunan kita itu akan sungguh menjadi keturunan yang diberkati Tuhan? Menjadi keturunan yang berbahagia. Pada saat ada orang tua yang meninggalkan anaknya saudara, lalu kemudian pada saat masa perkabungan banyak orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir, kemudian orang-orang akan berkata bahwa ayah kamu itu ya orangnya jujur, orangnya baik, orangnya benar, pokoknya nggak ada cacatnya deh. Saudara, ternyata integritas itu hubungannya juga dengan nama baik saudara. Firman Tuhan katakan saudara bahwa nama baik itu lebih berharga daripada apa saudara? Daripada minyak yang mahal. Ya. Saudara, lebih baik saudara kita ya nanti pada saat hari kematian daripada hari kelahiran. Artinya apa saudara? Kita hidup ini pada saat sekarang ini saudara, kita terus harus menjaga sampai kemudian di masa akhir kehidupan kita harus tetap baik, kita harus tetap jujur, kita harus tetap tulus saudara. Kita harus tetap benar saudara. Itu yang Tuhan mau. Dan orang lain akan melihat, kalau saudara lakukan semuanya ini, saudara akan baik dalam pandangan Allah dan juga baik dalam pandangan manusia saudara. Lakukan hal ini.
Kalau saudara tahu bahwa ini adalah hal yang benar untuk kita lakukan bersama. Amin, saudara. Lalu kemudian poin yang kedua, saudara. Poin yang kedua untuk kita bisa berjalan dalam menjaga integritas adalah jujur dan setia, saudara. Jujur dan setia, saudara. Kejujuran ini, saudara, mungkin adalah sesuatu yang langka, saudara ya. Kalau kita tadi saksikan, saudara, bosnya berkata kepada Javier Martinez bahwa terima kasih atas kejujuranmu, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih bahwa engkau telah hidup dalam integritas, ya. Terima kasih. Nah, orang sangat menghargai, saudara, orang yang berintegritas. Kalau saudara, ibarat ya saudara ya, saudara harus memilih banyak orang. Semua orangnya pandai, ya. Semua orangnya itu adalah orang yang dapat diandalkan. Tetapi integritasnya kurang, saudara. Apakah saudara merelakan bahwa saudara akan memberikan satu kekuasaan, memberikan satu kepemimpinan kepada orang yang seperti itu, saudara? Kalau kita berpikiran secara benar, saudara, kita akan berpikir ulang. Kita akan mencari kandidat yang lain, yang mungkin orangnya berintegritas, tetapi kemampuannya dapat kita upgrade, kepandaiannya dapat kita latih, saudara. Tentu itu yang kita harus lakukan, saudara. Karena apa, saudara? Karena berbicara mengenai diri kita, itu ada di dalam hati kita, saudara. Dan hati ini harus terus-menerus, saudara. Kita harus latih, kita harus uji hati kita, saudara, supaya terus kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, saudara. Kita harus jujur dan setia di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin, saudara. Firman Tuhan dalam Amsal 2 ayat 6-8, saudara ya. Yang tadi pertama sudah kita sama-sama baca, saudara ya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, yang menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Garis bawahi, saudara, yang tidak bercela lakunya yaitu yang berjalan dalam integritas sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia, saudara. Ternyata orang yang jujur, yang setia di hadapan Tuhan itu akan dijaga jalannya oleh Tuhan, saudara. Maka enggak salah, saudara ya. Saudara saksikan, saudara ya, pada saat ada kejadian, saudara ya, pada saat ada satu kasus ya, ada satu kasus di DPR kita, saudara ya, ada banyak orang-orang yang menjadi tersangka. Tetapi ada segelintir orang yang lolos, saudara. Karena apa? Karena pada saat dia dititipkan amplop, saudara ya, dia enggak menerimanya, saudara. Dia kembalikan lagi. Dan dia akhirnya lolos. Karena apa, saudara? Karena dia tahu itu bukan haknya, saudara. Itu bukan bagiannya. Karena apa? Karena toh istilahnya dia melakukan hal ini pun dia sudah ada upahnya, saudara ya. Jadi kadang-kadang, saudara, kalau kita mau hidup jujur di hadapan Tuhan, saudara ya, kita jangan mengambil hak orang lain, saudara. Mengambil bagian orang lain yang bukan hak kita, yang bukan bagian kita, saudara. Hidup jujur itu sederhana, saudara ya. Apa yang kita terima, kita harus bersyukur, ya. Kita harus merasa bahwa ini adalah pemberian Tuhan dan semuanya ini cukup bagi saya. Saudara, di ayat yang lain dalam 2 Samuel 22 ayat 26, saudara, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela, ya, garis bawah yang tidak bercela itu adalah yang berintegritas, engkau berlaku tidak bercela atau engkau berlaku berintegritas terhadapnya. Saudara, ternyata, saudara, apa yang kita lakukan, saudara? Ada hukum tabur tuai, saudara. Pada saat kita menabur satu integritas, maka kita akan menuai kepercayaan. Ya. Tentu saja, saudara, pada saat kita hidup, ya, memberikan kehidupan kita adalah kehidupan yang bisa dilihat oleh orang lain sebagai kehidupan yang benar, yang menjadi teladan bagi orang lain. Tentu saja, saudara, orang-orang akan diberkati melalui kehidupan kita. Kita hidup, saudara, pada saat kita diberkati Tuhan, kita bukan memperkaya diri, saudara, tetapi kita mengingat ada orang-orang lain di sekitar kita, mungkin ada keluarga kita, ada orang-orang di dalam pelayanan kita, di gereja kita, di pekerjaan kita, bahkan orang di lingkungan sekitar kita, saudara. Kalau kita mau jujur terhadap diri sendiri, saudara, kita nggak akan egois, saudara. Kita akan memperhatikan orang lain. Saudara, tentu saja, saudara, hal-hal ini adalah hal yang terus, saudara. Saudara harus lakukan terus-menerus, saudara. Karena apa, saudara? Karena di dalam kehidupan yang berintegritas, kita ada di dalam suatu sekolah kehidupan di bumi, saudara.
Dan apakah kita belajar hanya untuk hari ini? Tentu saja tidak, saudara. Kita harus belajar terus-menerus, saudara, sepanjang kehidupan kita. Saudara, saya ingin ulangi, saudara ya. Jadi ada dua hal, saudara, yang kita harus perhatikan, saudara ya, agar kita bertahan dalam menjaga integritas. Yang pertama, kita harus hidup dengan ketulusan hati dan benar, saudara. Tentu saja di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua adalah kita harus hidup jujur dan setia. Tentu saja ini juga di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, saudara ya. Kalau kita belum hidup berintegritas, saudara ya, tentu saja kita harus sungguh mau merelakan kehidupan kita, ya, yang menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Kehendak Tuhan bagi setiap kita adalah kita harus hidup di dalam integritas, saudara. Allah yang memegang setiap janjinya dalam kehidupan kita dan dia juga akan menepati setiap janjinya. Karena ia adalah Allah yang iya dan amin, saudara. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan, tidak ada sesuatu yang disembunyikan, tidak ada sesuatu yang pada saat apa yang dilakukan, pada saat orang lain semuanya lihat, tetapi di belakang kemudian kita melakukan hal yang lain. Integritas adalah sesuatu yang apa yang kita lakukan pada saat orang lain tidak melihat, itu juga integritas, saudara. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Saudara, untuk itu saudara, saya ingin mendorong untuk setiap kita. Kalau kita memahami bahwa integritas itu diperlukan, apalagi kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat percaya, sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Hidup kita harus berbeda. Katakan hidup kita harus berbeda. Jadilah setiap kehidupan kita semua sebagai kehidupan yang dapat dipercaya, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, yang seiring sejalan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, saudara. Mari saudara, sebelum kita akan berdoa, kita akan nyanyikan sebuah lagu, saudara. Kita akan nyanyikan pujian Ku percaya janjimu. Karena pada saat kita percaya akan janji Tuhan, Tuhan yang adalah setia, Tuhan adalah Allah yang berintegritas, maka sungguh Tuhan juga akan melakukan setiap janjinya dalam kehidupan kita. Mari sama-sama saudara, masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh besar setiamu, biar musik saja, saudara. Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang sungguh layak kami
Engkaulah Allah yang mengajarkan bagi setiap kami bagaimana harus kami hidup. Pada saat Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat melayani di muka bumi, Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal untuk kami boleh hidup di dalam integritas. Kita semua didorong oleh Tuhan, dan Tuhan mau untuk setiap kita hidup benar di hadapan-Nya. Sebagaimana Tuhan Yesus, Dia selalu menepati janjinya. Tuhan Yesus selalu hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus selalu hidup jujur dan setia. Tuhan, kalau kami telah mendengar firman-Mu, kami tahu ya Tuhan, kami harus belajar lebih lagi dalam hal integritas. Sebagai orang-orang yang Kau pilih, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mau kehidupan kami terus diperbarui, kehidupan kami terus disempurnakan sebagaimana Engkau Allah yang adalah sempurna. Tuhan, saat ini ya Tuhan, Engkaulah Allah ya Tuhan yang sungguh memberkati. Mau berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun kami semua berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikan ya Tuhan ketulusan hati, berikan kebenaran dalam kehidupan anak-anak, berikan kejujuran, berikan kesetiaan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, oleh kekuatan daripada Roh Kudus yang akan memampukan kami, sehingga pada saat akhir kehidupan kami ya Tuhan, kami dikenal sebagai orang yang baik, orang yang jujur, orang yang setia, orang yang tulus, dan orang yang benar Tuhan. Tuhan, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Kalau memang belum waktu Tuhan untuk kami boleh menerima janji-Mu, kami akan sungguh bersabar, kami akan sungguh menanti dengan setia. Dan kami tetap percaya dengan iman bahwa kami akan menerima semuanya itu. Karena Tuhan adalah Allah yang tidak berhutang, Allah yang selalu menepati janji dalam kehidupan kami. Dan janji-Mu pasti akan digenapi. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan biarlah ya Tuhan, kami semua ya Tuhan, boleh diberkati dalam kehidupan kami. Dan juga menjadi berkat untuk orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan seluruh apa yang kami persembahkan ini sebagai hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan.
Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh, apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau persiapkan hati kita, saudara, kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan, Kaulah Allah sumber berkat kami. Kaulah Allah yang sungguh mengaruniakan segala yang terbaik. Tuhan, saat ini ya Tuhan, kalau Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan, biarlah ya Bapa, Engkaulah Allah ya Tuhan yang memberikan kami ketulusan untuk memberi sukacita dalam memberi ya Tuhan. Dan kami tahu Engkaulah Allah yang sungguh memberkati setiap anak-anak-Mu. Setiap apa yang mereka berikan, mereka tabur ya Tuhan. Engkaulah Allah yang memberkati dengan berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang sungguh memelihara, menyediakan, bahkan memberkati lebih lagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati juga gereja-Mu, GBSO Prayer. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberi yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memberi bagi Tuhan. Bersama katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oke Bapak Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita angkat kedua tangan kita siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, umat kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan, saat ini terimalah berkat anugerah cinta kasih dari Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kekuatan perlindungan, penyertaan dan persekutuan yang manis segala Roh Kudus, tercurah atasmu dan juga bagi seluruh keluargamu, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama katakan amin. Shalom, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua.